Plastik jadi barang yang sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Hai sobat pendengar, selamat datang di podcast Suara Bumi, tempat kita ngobrol santai tentang lingkungan dan nilai-nilai kehidupan. Aku Lira. Dan aku Farinka. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang serius tapi penting banget nih, yaitu krisis lingkungan dan hubungannya dengan Pancasila. Iya Rin, sekarang banyak banget masalah lingkungan seperti banjir, polusi, hutan gundul, sampah di mana-mana. Kadang orang tuh lupa, semua itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, aku juga perhatikan banyak sampah di mana-mana. Kayaknya warga sini masih sering tuh buang sampah sembarangan. Tapi apa sih hubungannya sama Pancasila, Ra? Wah, justru ada hubungannya Rin, besar hubungannya. Misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita merusak lingkungan, berarti kita tidak beradab dan tidak adil terhadap manusia lain yang juga butuh lingkungan bersih. Bersih, Jadi misalnya kayak Pancasila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita benar-benar beriman, pasti sadar tuh bahwa bumi dan alam adalah ciptaan Tuhan. Jadi merusaknya sama aja kayak nggak menghargai penciptanya, nah. Betul sih, dan kalau kita sadar nih ya bahwa alam ini ciptaan Tuhan, berarti kita juga nerapin sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjaga alam sama aja menghormati ciptaannya. Iya ya, aku juga baru sadar nih, Pancasila itu bisa jadi dasar kita mencintai lingkungan ya. Iya Rin, bahkan kalau kita boros sumber daya atau menebang utang sembarangan, buang sampah sembarangan, generasi berikutnya itu nggak dapat menikmati alam yang sama. Iya sih, setuju juga sih aku kalau itu. Lalu sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab juga penting. Kalau kita buang sampah sembarangan atau menebang hutan seenaknya, kita sedang merugikan manusia lain, bahkan generasi mendatang. Itu nggak adil ya, nggak beradab kan? Iya, nggak adil. Aku juga perhatiin, kayaknya warga sekitar sekarang tuh masih sering buang sampah sembarangan deh. Nah, kalau sila ketiga, persatuan Indonesia tuh bisa kita terapkan lewat kerjasama menjaga lingkungan. Nah, misalnya gotong royong membersihkan sungai itu kan bisa bersihkan sungai, menanam pohon bareng untuk bentuk nyata persatuan dalam aksi hijau. Hmm, iya juga ya. Gotong royong kan juga termasuk sila ketiga kan. Eh, itu kan sila ketiga itu kan bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, jadi tuh kita tuh harus bersatu. Kita harus bekerja sama untuk jaga kebersihan lingkungan lah. Kalau bisa kerja sama buat buang sampah pada tempatnya, kerja sama gotong royong eh, buat nanam pohon kembali hutan yang gundul gitu. Iya, bener banget ya, Ra. Jadi mulai sekarang kita harus jadi contoh, Mas. Misalnya nih, ikut kegiatan bersih-bersih dalam masyarakat tuh. Hmm, ya iya sih benar sih. Kita harus apa namanya ada inisiatif. Iya, Terus dan jangan lupa nih kamu Rin, sila keempat nih jangan lupa ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah ini tuh artinya dalam hal lingkungan masyarakat bisa berdiskusi untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Jadi tuh masyarakat itu jangan hanya saling menyalahkan, tapi juga cari solusi gitu buat kerjasama. itu juga sih. Dan yang terakhir nih, sila kelima, keadilan sosial nih bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tentang keadilan lingkungan, bagaimana semua orang punya hak yang sama atas udara bersih dan air bersih, dan juga alam yang sehat. Jadi menjaga lingkungan itu bentuk nyata dan menegakkan keadilan sosial juga tuh, Ra. Ya sih. Jadi kesimpulannya ini tuh menjaga lingkungan itu bukan cuma soal kebersihan ya, tapi juga soal nilai moral dan nasionalisme. Karena dengan kita itu jaga bumi, kita juga menjaga jati diri bangsa lewat Pancasila. Iya, wah keren banget ya kalau misalnya semua orang sadar tuh kayak gitu. Bayangin nih, kalau misalnya satu kampung aja nih menerapkan nilai Pancasila dalam lingkungan hidup, pasti Indonesia lebih hijau dan lebih sehat tuh. Setuju sih, setuju. Oke deh, kalau gitu ada pertanyaan lagi nggak, Far? Soal tentang pelestarian lingkungan dan hubungan sama Pancasila.
kayaknya sih sudah terjawab semua ya tentang apa hubungan kebersihan lingkungan dan Pancasila tuh. Oh ya udah deh. Oke. Oke sobat pendengar, semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kalian makin semangat mencintai bumi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam hijau semuanya. Ya, terima kasih udah dengerin podcast Suara Bumi. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Tanam pohon kalau bisa dan jaga bumi seperti kita menjaga diri kita sendiri.